Oke, saya lihat hampir semuanya sudah mencoba menjawab soal pretest 1 ini ya, kecuali Ahmad Habibi. Mana nih Ahmad Habibi jawabannya? Oke, coba kita bahas bareng-bareng. Apakah ada bilangan real Z yang memenuhi persamaan Z kuadrat ditambah 1 sama dengan 0? Tentu kita ketahui jawabannya tidak ada ya. Nah, sekarang misal kita punya I yang merupakan suatu bilangan sehingga I ini jika dikuadratkan sama dengan negatif 1. Maka tentunya kita dapat menyelesaikan persamaan di atas. Namun, kita ketahui bahwa I ini bukanlah anggota bilangan real. Dan bilangan I ini dinamakan sebagai satuan hayal atau imaginary unit. Nah, penyelesaian persamaan di atas dapat diperoleh tidak pada himpunan bilangan real, melainkan pada himpunan bilangan kompleks, di mana penyelesaiannya itu adalah Z sama dengan negatif I atau Z sama dengan I. Nah, negatif I maupun I ini merupakan anggota himpunan bilangan kompleks. Jadi, secara tidak langsung bisa kita lihat bahwa pada himpunan bilangan kompleks di situ memuat satuan hayal. Kita lihat apa definisi dari himpunan bilangan kompleks. Himpunan bilangan kompleks yang kita notasikan dengan C merupakan seluruh besaran yang dapat dinyatakan sebagai X ditambah Y atau X ditambah YI, di mana X dan Y ini merupakan anggota himpunan bilangan real dan I jika kita kuadratkan haruslah nilainya sama dengan negatif 1. Atau kita tuliskan himpunan bilangan kompleks C adalah himpunan yang anggotanya Z, di mana Z ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk X ditambah Y dengan X dan Y-nya merupakan anggota himpunan bilangan real. Nah, jika Z sama dengan X plus Y ini merupakan anggota himpunan bilangan kompleks, maka kita beri nama X ini sebagai bagian nyata dari Z dan Y-nya sebagai bagian hayal dari Z. Yang dinotasikan untuk bagian nyata yaitu R dalam kurung Z sama dengan X, dan bagian hayalnya dinotasikan dengan I dalam kurung Z sama dengan Y. Kita perhatikan teladan yang pertama. Bagian nyata dan bagian hayal dari bilangan kompleks Z sama dengan 2 ditambah I. Nah, di sini kita tahu bahwa Z sama dengan 2 tambah I ini bisa kita tuliskan ke dalam bentuk X ditambah Y, di mana X-nya adalah 2 dan Y-nya adalah 1. Sehingga diperoleh bagian real dari Z atau bagian nyata dari Z adalah 2 dan bagian hayalnya adalah 1. Lalu jika kita mempunyai bilangan kompleks Z sama dengan negatif I. Nah, di sini kita perhatikan bahwa ini bisa kita notasikan ke dalam bentuk X ditambah Y, di mana X-nya adalah 0 dan Y-nya adalah negatif 1. Sehingga diperoleh bagian nyata dari Z sama dengan negatif I adalah 0 dan bagian hayal dari Z sama dengan negatif I adalah negatif 1. Dengan cara serupa, jika kita mempunyai bilangan kompleks Z sama dengan 2. Nah, pada Z sama dengan 2 di sini satuan hayalnya tidak muncul. Dengan kata lain, kita peroleh bagian nyatanya adalah 2 dan bagian hayalnya adalah 0. Sekarang coba perhatikan pada teladan 5, apa bagian hayal dari bilangan kompleks 3 dikurang I? Nah, tentunya kita tahu di sini bagian hayal adalah Y, di mana jika 3 dikurang I ini kita nyatakan ke dalam X ditambah Y, maka diperoleh Y-nya adalah negatif 1. Jadi, bagian hayal dari bilangan kompleks 3 dikurang I adalah negatif 1. Lalu apa bagian nyata dari bilangan kompleks 2I? Dapat kita perhatikan bahwa jika 2I ini kita nyatakan ke dalam bentuk X ditambah Y, maka nilai X-nya adalah 0. Sehingga bagian nyata dari bilangan kompleks 2I adalah 0. Nah, perlu diingat bahwa jika bagian hayal dari bilangan kompleks Z sama dengan 0, maka Z ini merupakan anggota bilangan nyata atau bilangan real.
karena bilangan real merupakan himpunan bagian dari bilangan kompleks. Sedangkan jika bagian nyatanya yang bernilai 0, maka Z dapat kita tuliskan sebagai Y. Nah, ini kita sebut sebagai imajiner murni. Sekarang kita lanjutkan ke aljabar bilangan kompleks. Tentunya ada beberapa sifat yang akan dipenuhi pada bilangan-bilangan kompleks. Nah, tentunya kita bahas dulu aljabar pada bilangan kompleks. Yang pertama, kapan dua buah bilangan kompleks itu kita katakan sama? Dua bilangan kompleks Z1 yang kita notasikan dengan X1 ditambah Y1 dan bilangan kompleks yang kedua yaitu Z2 yang dinotasikan dengan X2 ditambah Y2, ini akan kita katakan sama atau Z1 sama dengan Z2 jika dan hanya jika nilai X1 sama dengan X2 dan nilai Y1 sama dengan nilai Y2. Lalu, bagaimana cara menjumlahkan dua bilangan kompleks? Jika kita berbicara dua bilangan kompleks yang sama, yaitu Z1 dan Z2, maka penjumlahan dari bilangan kompleks Z1 ditambah Z2 yaitu dengan cara menjumlahkan masing-masing bagian nyata dan ditambah dengan I dikali dengan penjumlahan masing-masing bagian hayalnya. Sehingga jika Z1 sama dengan X1 ditambah Y1 dan Z2 sama dengan X2 ditambah Y2, maka nilai Z1 ditambah Z2 sama dengan X1 tambah X2 ditambah I dikali Y1 ditambah Y2. Lalu untuk perkalian dua bilangan kompleks, nah di sini kita coba bagaimana mengalihkan dua bilangan kompleks Z1 dan Z2. Perkalian dua bilangan kompleks Z1 dan Z2 dapat kita peroleh sehingga diperoleh bahwa bagian nyata dari perkalian Z1 dan Z2 adalah X1 kali X2 dikurang Y1 kali Y2 ditambah I dikali bagian dari bagian hayal pada Z1 kali Z2 adalah X1 Y2 ditambah X2 Y1. Nah, di sini coba kalian perhatikan, kalian bisa memperoleh nilai dari Z1 kali Z2 ini dengan cara mengalihkan Z1 dengan Z2 dengan cara biasa. Dan diingat kembali bahwa ketika I dikali I akan menghasilkan negatif 1. Sehingga saat Y1 dikalikan dengan Y2 maka kita peroleh negatif Y1 Y2. Coba kita perhatikan teladan yang ketujuh. Kita akan menjumlahkan dua bilangan kompleks yaitu 3 dikurang I ditambah 2 tambah 2I. Nah, kita lihat bagian nyata pada bilangan kompleks pertama adalah 3 dan bagian nyata pada bilangan kompleks kedua adalah 2. Sehingga hasil penjumlahan dari dua bilangan kompleks ini memiliki bagian nyata 3 tambah 2. Sedangkan bagian hayal pada bilangan kompleks yang pertama adalah negatif 1 dan bagian hayal pada bilangan kompleks yang kedua adalah 2. Sehingga hasilnya adalah 3 tambah 2 ditambah I dikalikan dengan bilangan hayalnya. Jadi diperoleh 5 ditambah I. Kita lihat yang kedua. Jika kita kalikan bilangan kompleks yang sama, 3 dikurang I dikali I tambah 1. Nah, dengan cara mengalihkan masing-masing suku pada bilangan kompleks ini, maka kita peroleh bahwa hasil dari perkalian 3 dikurang I dikali dengan 3 I tambah 1 itu menghasilkan 4 ditambah 2I. Nah, tentunya untuk pangkat bilangan bulat tak negatif dari suatu bilangan kompleks, ini didefinisikan sama seperti pada bilangan real. Jadi kalau kita punya Z pangkat 1 sama dengan Z, Z pangkat 2 adalah Z kali Z, Z pangkat 3 adalah Z pangkat 2 kali Z, dan seterusnya. Untuk Z pangkat N adalah Z pangkat N-1 dikalikan dengan Z. Nah, seandainya kita punya Z yang nilainya bukan 0, maka tentunya Z pangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Lalu, apa saja sih yang berlaku pada struktur aljabar dari himpunan bilangan kompleks dengan operasi penjumlahan dan perkalian yang sudah kita bahas sebelumnya? Yang pertama, tentu pada struktur aljabar tersebut memiliki elemen identitas dalam operasi penjumlahan, yaitu 0, di mana 0 ini bisa kita nyatakan sebagai 0 ditambah 0i.
Yang kedua, memiliki elemen identitas dalam perkalian, yaitu 1 ditambah 0i. Yang ketiga, jika Z merupakan suatu bilangan kompleks, maka hanya ada satu bilangan kompleks negatif Z. Sedemikian sehingga Z ditambah negatif Z haruslah sama dengan elemen identitas dalam penjumlahan. Nah, negatif Z ini merupakan inverse penjumlahan dari Z. Jika Z sama dengan X plus IY, maka negatif Z sama dengan negatif X dikurang IY. Lalu yang keempat, untuk suatu bilangan kompleks bukan 0, yaitu Z sama dengan X plus IY, akan terdapat satu bilangan kompleks yang kita sebut dengan Z inverse atau kebalikan Z. Sedemikian sehingga Z dikalikan dengan kebalikan Z ini tentu hasilnya adalah 1 atau elemen identitas dalam perkalian. Notasi untuk kebalikan dari Z bisa kita tuliskan sebagai Z pangkat negatif 1 atau 1 per Z. Dan untuk bilangan kompleks Z sama dengan X ditambah Y, kebalikan dari Z itu sama dengan X dibagi dengan X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangkan dengan Y per X kuadrat tambah Y kuadrat kalikan I. Lalu selanjutnya kita akan mendefinisikan seandainya kita punya operasi pengurangan untuk dua bilangan kompleks Z1 dan Z2. Z1 dikurang Z2 dapat kita nyatakan sebagai Z1 ditambah dengan negatif dari Z2. Dan Z1 dibagi Z2 sama dengan Z1 dikalikan dengan kebalikan dari Z2. Nah, sekarang kita perhatikan teladan 8. Jika diberikan Z sama dengan 2, maka kebalikan dari Z atau 1 per Z itu sama dengan 1 per 2. Lalu, jika diberikan bilangan kompleks Z sama dengan 1 dikurang I, maka diperoleh kebalikan dari Z yaitu sama dengan 1 per 1 dikurang I atau setengah ditambah setengah I. Lalu bagaimana cara menyederhanakan 1 ditambah I dibagi dengan 1 dikurang I? Tentunya bentuk ini bisa kita nyatakan sebagai 1 ditambah I dikali dengan kebalikan dari 1 dikurang I. Tadi kita peroleh bahwa kebalikan dari 1 dikurang I adalah setengah ditambah setengah I. Oleh karena itu 1 ditambah I dibagi 1 dikurang I bisa kita nyatakan sebagai perkalian 1 ditambah I dikali setengah tambah setengah I. Dan bisa kita tuliskan dengan lebih sederhana hasilnya sama dengan I. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai kesekawanan. Jika Z sama dengan X plus Y, maka sekawan Z yang dinotasikan dengan Z lalu ada overline di atasnya. Nah, ini sekawan dari Z sama dengan X plus Y itu sama dengan X dikurang Y. Contohnya, jika kita punya bilangan kompleks 3 dikurang I, maka sekawannya adalah 3 ditambah I. Lalu, sekawan dari bilangan kompleks 2I ditambah 3 adalah 3 dikurang 2I. Lalu bagaimana jika kita punya bilangan kompleks 2 ditambah 3i yang dikalikan dengan sekawannya? Tadi kita tahu bahwa sekawan dari 2 ditambah 3i dapat dituliskan dengan 2 dikurang 3i. Sehingga 2 ditambah 3i jika dikalikan dengan sekawannya, hasilnya yang diperoleh adalah bilangan real, yaitu 13. Ya. Lalu, jika pada sistem bilangan kompleks, ada beberapa sifat aljabar yang berlaku. Di antaranya adalah yang pertama, hukum komutatif. Lalu, yang kedua, berlaku hukum asosiatif, juga berlaku hukum distributif, dan ada hukum operasi sekawan. Jadi, ketika kita menjumlahkan dua bilangan kompleks Z1 dan Z2, lalu kita hitung sekawannya, sama saja dengan menghitung penjumlahan sekawan dari Z1 ditambah dengan sekawan dari Z2. Begitu pula untuk pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Lalu jika kita hitung sekawan dari sekawan Z, maka hasilnya sama dengan Z. Dan jika kita mengalihkan sembarang bilangan kompleks Z dengan sekawannya, maka akan diperoleh bilangan real yang merupakan
jumlah kuadrat dari bagian nyata pada Z ditambah bagian nyata pada Z. Merupakan jumlah kuadrat dari bagian nyata dan bagian khayalnya. Nah, sekarang coba kalian kerjakan latihan di bawah ini. Selamat mengerjakan ya.